Oke, sekarang kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Jadi minggu lalu kan kita sudah sempat membahas mengenai homogenisasi ya. Dan homogenisasi ini memang merupakan alat utama yang digunakan kalau misalnya memerlukan penghancuran sel pada skala industrial. Dan ini terutama sangat cocok untuk bakteri. Jadi homogenisasi selain sangat efektif terhadap bakteri, itu biasanya dia bisa bekerja pada skala yang cukup besar. Jadi efektif dan juga akan mendapatkan hasil dalam cukup cepat. Nah, biasanya kalau misalnya kalian butuhnya dalam skala kecil, misalnya di dalam skala lab gitu, yang lebih gampang digunakan itu justru sonikasi. Dimana kalau misalnya sonikasi itu, dia akan menggunakan gelombang ultrasonik pada frekuensi kurang lebih 15-20 kHz. Nah, kalau misalnya metode sonikasi, tergantung ya alat sonikasinya yang di labnya adanya apa. Kalau misalnya yang kita punya di lab teknik kimia itu punyanya sonicating bath. Jadi kalau misalnya sonicating bath itu kayak kalau misalnya kalian ke optik, terus minta dicuci kacamatanya itu dimasukin ke dalam water bath, terus nanti digetar-getarkan, itu sonicating bath. Dan itu memang bisa digunakan untuk memecahkan sel, tapi biasanya kalau sonicating bath itu kurang efektif. Jadi akan membutuhkan waktu yang lama. Kalau misalnya membutuhkan waktu yang lama, berarti nanti lama-lama temperatur airnya itu akan semakin meningkat. Ketika temperatur airnya semakin meningkat, maka akan dapat denaturasi protein, terutama karena terbentuknya radikal bebas, karena temperatur meningkat, dan sebagainya. Nah, dan sonicating bath tergantung yang harga belinya berapa ya. Ada beberapa yang bisa mengatur, biasanya kalau sonicating bath itu yang bisa diatur tuh temperaturnya, jadi temperaturnya misalnya di-set pada temperatur agak tinggi gitu. Dan bisa juga di-set timernya. Tapi kalau misalnya untuk memecahkan sel bakteri, misalnya itu akan lebih baik kalau misalnya menggunakan sonicating probe. Jadi kalau misalnya sonicating probe itu bentuknya akan kita misalnya punya suspensi sel di dalam sini, kemudian nanti akan ada si probe sonic cutting-nya itu yang dimasukkan ke dalam sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini larutannya. Oke, nah itu nanti dimasukkan. Keuntungannya dari sonicating probe ini biasanya variabel yang bisa divariasikan itu lebih banyak. Jadi bisa memvariasikan frekuensinya. Jadi kira-kira butuh pada frekuensi berapa, pada kekuatan berapa biar si selnya itu gampang pecah. Kemudian bisa juga disetting apakah harus pulsing, jadi misalnya nyala terus mati, terus nyala terus mati dan sebagainya, atau misalnya harus di-setting pada temperatur berapa. Dan itu yang biasanya lebih powerful, lebih mudah digunakan untuk melakukan pemecahan sel ya. Terutama kalau misalnya yang kita mau ambil itu si proteinnya. Karena kalau protein kan termasuk yang cukup sensitif dengan temperatur ya. Dengan adanya sonicating probe, dengan adanya mode yang bisa nyala mati, itu biasanya akan membantu dalam mencegah denaturasi protein. Itu silahkan tinggal di googling aja, sebenarnya di Google itu ada beberapa contoh bagaimana cara untuk memecahkan sel dengan menggunakan sonicating probe untuk sel Escherichia coli. Jadi misalnya di set pada berapa kilohertz selama 90 detik, terus di stop selama 30 detik misalnya, terus nyala lagi 90 detik, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, nah metode utama yang digunakan dalam sonikasi untuk memecahkan sel itu biasanya dengan membuat adanya gelembung di dalam cairan yang kemudian akan berosilasi sehingga menimbulkan shockwave. Sonikasi ini biasanya membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Sonicating probe seperti ini kalau misalnya di skala lab itu bisa sampai 40-50 juta ya. Padahal kalau misalnya kalian lihat
alat si sonicating probe-nya itu cuman sedikit lebih besar daripada ballpen. Tapi itu dia harganya 40-50 juta rasanya ya. Nah, jadi memang sonikasi ini akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Jadi sangat jarang sekali digunakan untuk yang skala besar. Dan ini sangat cocok untuk bakteri yang berbentuk batang dan juga bakteri yang gram negatif. Tidak cocok untuk kapang. Jadi baik homogenisasi dan sonikasi itu tidak cocok untuk kapang. Makanya kalau misalnya kapang paling sering itu menggunakan ball mill, di mana ball mill itu bisa memecahkan sel karena adanya efek tegangan geser yang digabung dengan tumbukan antar bed. Jadi misalnya kalau di dalam ball mill itu kayak gini, kita punya suatu ruangan, kemudian ruangannya itu diisi dengan bola-bola ya, diameter dengan bit. Bitnya bisa dalam bentuk keramik, bisa bukan kaca ya, tapi maksudnya yang high quality glass gitu. Nah, kemudian nanti si antar bola-bolanya itu kan aduk-aduk ya, jadi nanti antar bolanya itu akan bergerak, saling menumbuk. Pada saat terjadi tumbukan antar bolanya itu, maka sel-sel yang diapit oleh si antar bola itu akan ikut hancur. Setelah hancur, baru nanti isi selnya beserta pecahan-pecahan selnya itu akan mengalir keluar dari si alat ball mill ini. Ini terutama digunakan untuk sel yang sulit untuk dihancurkan seperti yeast, spora, fungi, dan mikroalgae. Jadi ini kalau ball mill itu lebih cocok untuk sel-sel yang ukurannya itu lebih besar. Diameter bit yang digunakan akan bergantung kepada sistem masing-masingnya ya, tapi kurang lebih antara 0,25 sampai 0,75 mikrometer. Oke. Nah, sama seperti metode-metode penghancuran sel yang lain, ball mill juga pada saat melakukan penghancurannya tersebut, jadi si bola-bolanya akan saling bertumbuk, itu pasti akan mengeluarkan sejumlah panas. Dan panas ini tentu saja harus dihilangkan karena bisa mendenaturasi protein seperti biasa. Jadi biasanya pada ball mill juga selalu disediakan cooling water yang digunakan untuk menetralkan panas yang terbentuk. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu mengenai penghancuran sel? Oke, kalau misalnya enggak, kita akan lanjutkan ke step berikutnya. Jadi kita dari awal udah tahu setelah fermentasi, oke, yang paling pertama, paling gampang dilakukan pasti adalah pemisahan si biomasanya ya. Apakah karena biomasa yang mau diambil atau apakah karena si supernatannya yang mau diambil. Setelah selesai melakukan pemisahan biomasa, dilanjutkan kalau misalnya ternyata yang mau diambil itu ada di dalam si selnya, maka kita lanjutkan dengan penghancuran sel. Penghancuran sel sudah dibahas minggu lalu, metode-metode yang tersedia apa aja. Nah, setelah selesai penghancuran sel, kalau misalnya di selnya, produknya itu intraselular, maka setelah penghancuran sel itu biasanya harus ada pemisahan dulu, pemisahan antara si pecahan-pecahan selnya. Jadi dan itu paling umum menggunakan sentrifugasi ya. Jadi kalau digunakan sentrifugasi, dipisahkan antara endapannya, pecahan dinding sel dan sebagainya, itu biasanya jadi endapan, kemudian akan didapatkan si isi selnya sebagai supernatan dari si sentrifugasi. Nah, setelah itu berarti kan dari tahapan itu kita mempunyai si cairannya ya, baik yang dari supernatan medium kalau misalnya produknya ekstraseluler ataupun supernatan dari si inti selnya. Kalau misalnya produknya ternyata intraseluler. Nah, setelah itu proses berikutnya, proses tahapan berikutnya itu sama saja, yaitu mengenai isolasi produk. Jadi kalau misalnya isolasi produk itu artinya kita mau memisahkan produk yang kita inginkan. Jadi produk yang kita inginkan itu kita targetkan sebagai
zat yang akan dipisahkan. Oke, jadi bukan lagi memisahkan pengotor-pengotornya, tetapi benar-benar mentargetkan zat yang kita inginkan. Cara yang paling mudah, terutama untuk protein ya, terutama untuk enzim, cara yang paling mudah, cukup umum digunakan itu adalah presipitasi. Di mana presipitasi ini terjadi karena adanya perubahan solut terlarut menjadi suatu padatan yang tidak larut. Oke, presipitasi ini dapat terjadi karena adanya penambahan suatu reagen atau suatu perubahan kondisi yang akan menyebabkan protein menggumpal. Jadi protein menggumpal menjadi partikel yang tidak larut. Di highlight di sini ya, bisa ditambahkan suatu reagen tertentu atau misalnya dengan perubahan kondisi di sekitarnya yang akan menyebabkan protein menggumpal. Contoh-contoh yang cukup umum digunakan ada salting out, ada penambahan polimer berberat molekul tinggi, ada penambahan ion logam, ada penambahan zat kimia spesifik, ataupun dengan merubah suatu kondisi pH dari si pH sekitar dari si medium tersebut hingga dia bisa mencapai pH isoelektrik. Oke, yang pertama adalah metode salting out, di mana salting out itu terjadi pengendapan protein karena adanya perubahan dari kekuatan ion. Jadi biasanya protein termasuk ya, molekul besar bermuatan itu biasanya hanya agak larut di dalam suatu air murni. Dengan adanya penambahan ion-ion tertentu, itu akan meningkatkan kelarutan dari si molekul besar tersebut. Fenomena ini yang disebut sebagai salting in. Oke, ketika kekuatan ion tertentu sudah terlewati, jadi misalnya si garamnya itu ditambahkan terus-menerus sampai melewati kekuatan ion tertentu, maka si molekul bermuatan ini akan terpresipitasi secara cepat. Dan fenomena ini yang disebut sebagai salting out. Jadi, salting out ini adalah suatu fenomena pengendapan protein di dalam suatu larutan garam yang bersifat netral dengan konsentrasi tinggi. Biasanya, tidak selalu, tapi biasanya salting out itu bisa dilakukan dengan menggunakan reagen seperti amonium sulfat atau sodium sulfat. Umumnya sih lebih sering yang amonium sulfat ya, dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Jadi misalnya awalnya itu dicampurkan dengan larutan amonium sulfat berapa persen? 30% misalnya. Setelah 30% akan ada sedikit yang mengendap, setelah itu diganti lagi, ditambahin dicampurkan dengan larutan amonium sulfat 40%. Sehingga nanti ada yang mengendap lagi, terus ditingkatkan lagi 50%, 60%, 70%, 80%. Kurang lebih sekitar, rasanya sih sekitar 40 sampai 60 atau 40 sampai 80. Ya. Nah, pada saat fenomena salting out ini kurang lebih akan terjadi peningkatan kemurnian sebanyak 10 kali. Jadi memang metode salting out ini dia akan sangat selektif untuk mengendapkan protein. Apakah proteinnya itu hanya enzim yang kita targetkan? Belum tentu ya, bisa aja semua protein juga akan terendapkan. Tapi setidaknya dia cukup spesifik akan mengendapkan si proteinnya saja. Oke, jadi pada fenomena salting out ini, kelarutan protein dalam larutan akan merupakan fungsi dari kuat ion larutan, di mana log S per S0, di mana kelarutan protein bila I sama dengan 0 itu, I itu kuat ion larutan, dan S itu adalah kelarutan protein dalam larutan, itu sama dengan Ks, konstanta salting out, dikalikan I yang tadi, kuat ion larutan. Oke, Ks sendiri biasanya merupakan suatu fungsi dari temperatur dan pH. Ya, jadi kuat ion larutan tersebut didefinisikan sebagai setengah dari penjumlahan hasil perkalian dari Ci, konsentrasi molar dari suatu spesies ion, dikalikan Zi, muatan valensi ion. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, umumnya menggunakan amonium sulfat, murah, kelarutannya tinggi meski pada temperatur yang ruang, namun kelemahannya dia korosif pada suatu metal dan beton.
Nah, selama penyimpanan cenderung berubah menjadi lebih asam dan akan membebaskan amonia pada pH tinggi. Tapi biasanya tetap pada saat menggunakan metode salting out ini temperatur yang di-set itu sekitar 35-40 derajat Celcius, terutama untuk mempertahankan kelarutannya agar tetap tinggi. Nah, tapi salting out ini walaupun suatu metode yang sangat sederhana, gampang dilakukan, kemurnian yang bisa didapatkan itu cukup tinggi, tapi itu sebenarnya bukan merupakan metode yang disukai pada skala besar ya. Karena seperti yang tadi saya sudah sebutkan, amonium sulfat yang digunakan itu harus konsentrasinya berubah-berubah dari mulai paling rendah 30, kemudian habis itu diganti lagi ke konsentrasi 40%, 50%, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi bisa dibayangkan bahwa metode salting out ini merupakan suatu metode yang sangat boros larutan. Karena kan ya konsentrasi yang digunakannya harus berubah-ubah tersebut ya. Jadi sangat boros larutan. Kemudian setelah boros larutan itu berarti nanti limbah yang perlu di treatment itu cukup tinggi. Dan limbahnya kan pasti mengandung amonia ya, berarti harus ada proses nitrifikasi dan denitrifikasi terlebih dahulu untuk mentreatment si larutannya tersebut. Makanya walaupun salting out sangat sederhana, kalau misalnya ada opsi lain selain salting out itu biasanya lebih disukai. Ya. Oke. Opsi lain yang agak sedikit lebih sederhana, lebih hemat air lah setidaknya, adalah dengan penambahan pelarut organik. Di mana penambahan pelarut organik biasanya antara etanol atau aseton pada temperatur yang rendah, kurang lebih 5 derajat Celcius sampai minus 5 derajat Celcius, itu akan menyebabkan konstanta dielektrik larutan menurun. Kalau misalnya konstanta dielektrik suatu protein itu menurun, maka si proteinnya itu tidak lagi berjauh-jauhan, maka dia akan saling menempel. Kemudian pada saat saling menempel, maka lama-lama proteinnya akan mengendap. Oke, jadi kalau misalnya pada saat penambahan pelarut organik dapat ditebak, jadi kelarutan protein itu merupakan suatu fungsi dari konstanta dielektrik dari larutan yang diberikan dengan menggunakan rumus seperti ini. Oke, ini ya. Penurunan konstanta dielektrik dari suatu larutan akan menyebabkan gaya elektrostatik antar molekul-molekul protein menjadi lebih kuat. Dia akan saling menempel sehingga proteinnya lama-lama akan mengendap. Nah, kemudian hal ini juga diperkuat dengan adanya efek penambahan solvent yang akan mengurangi interaksi antara molekul protein dan juga air, sehingga kelarutan protein menurun, sehingga proteinnya juga akan mengendap. Tapi metode ini walaupun sangat lebih sederhana kali ya, lebih sederhana dibandingkan yang salting out, tapi karena dia menggunakan suatu pelarut organik, maka akan ada kecenderungan dapat menyebabkan deaktivasi enzim. Jadi walaupun sederhana, tapi dia bisa mengurangi aktivitas enzim yang kita inginkan. Metode lain lagi misalnya presipitasi dengan menggunakan polimer yang memiliki berat molekul tinggi, seperti dextran atau polyethylene glycol, yang sangat bermanfaat sering digunakan untuk isolasi suatu bahan biologis. Contoh penggunaan polimer berberat molekul tinggi misalnya sebagai penstabil larutan protein, kemudian dia juga dapat memekatkan protein karena dapat mengeluarkan air dari suatu larutan protein melalui membran dialisis. Kemudian bisa juga membantu dalam mengendapkan protein. Jadi itu dengan cara menambahkan padatan atau larutan pekat polimer. Kemudian larutan pekat polimer ini akan mendorong si proteinnya biar akhirnya mengendap. Biasanya polimernya itu yang digunakan harus berkonsentrasi tinggi karena pada saat konsentrasi tinggi itulah dia akan sangat efektif untuk melakukan pengendapan protein yang terutama berberat molekul rendah. Karena kalau misalnya berat molekul rendah bisa dibayangkan dia akan lebih mudah larut ya. Jadi makanya perlu
dorongan yang lebih tinggi untuk membuat si proteinnya itu mengendap. Kemudian seringkali menggunakan polimer non-ionik karena dia tidak akan mempengaruhi proses pengambilan protein lanjutan. Jadi setelah isolasi ke proses selanjutnya itu tidak akan terlalu terpengaruhi. Jadi biasanya yang paling umum digunakan adalah polyethylene glycol, PEG, dan PEG ini memang merupakan suatu polimer yang sangat biological friendly ya. Jadi memang sangat dikenal biokompatibilitasnya yang tinggi dan sebagainya. Biasanya yang digunakan sekitar 4.000 sampai 6.000 dengan berat molekul 4.000 sampai 6.000 ya. Dan yang ditambahkan itu pada konsentrasi pada yang cukup tinggi yaitu 50% weight per weight. Dan ini dapat mengendapkan protein sekitar 6-12%. Jadi memang sebenarnya dengan metode pengendapan ini yang bisa diendapkan itu cukup rendah ya. Tapi ya kalau misalnya mau mengendapkan atau menggunakan metode yang lain pasti akan lebih mahal dibandingkan kalau dengan menggunakan presipitasi. Gitu. Kemudian temperaturnya bisa menggunakan temperatur ruang saja, tidak membutuhkan temperatur rendah, tidak membutuhkan pemanasan apapun. Kemudian polyethylene glycol terutama biasanya tidak akan diadsorpsi, sehingga tidak perlu dipisahkan kalau misalnya digunakan adsorpsi pertukaran ion atau kromatografi di tahapan berikutnya. Oke, dan polyethylene glycol itu juga cukup murah. Jadi kalau misalnya yang polyethylene glycol pada rentang segini itu biasanya dia bentuknya kayak gel gitu ya. Bentuknya seperti gel. Jadi ya cukup murah. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke presipitasi isoelektrik. Di mana kalau misalnya presipitasi isoelektrik itu dia akan bergantung pada nilai PI dari setiap protein atau dari setiap enzim. Di mana PI itu adalah ketika suatu molekul bermuatan positif kok. Kayaknya salah deh. Seharusnya bukan pH ketika suatu molekul bermuatan positif ya. Tapi pada saat dia bermuatan positif dan negatif sehingga overallnya itu dia bisa terlihat sebagai suatu molekul yang bermuatan netral. Oke. Seharusnya sih itu, tapi sepertinya ini kehapus deh. Oke, nanti saya cek lagi. Nah, perhitungan PI sebenarnya teoretikalnya PI itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Jadi setengah dari PK1 dengan plus PK2. Jadi penjumlahan dari PK1 dengan PK2 kemudian dibagi 2 rata-ratanya. Itu adalah kurang lebih si PI-nya. Nah, jadi artinya kalau misalnya si enzim itu atau suatu protein, misalnya dia pada kalau misalnya contoh di sini ya alanin, ini untuk alanin, dia pada saat pH 2 itu dia cenderung bermuatan positif. Jadi dia bersifat seperti kation. Tapi pada saat dia pH-nya minimal 10 atau 11 sampai 12 itu dia cenderung bersifat anion. Jadi dia bermuatan negatif. Nah, pada saat itu pH-nya diubah, misalnya kurang lebih di sini pada saat pH-nya 6, maka overall dari si kation dan anionnya itu ketika dijumlahkan, dirata-ratakan itu kurang lebih menjadi netral. Maka itu yang disebut sebagai PI. Bacanya seperti ini. Jadi PI-nya itu di pH 6. Kalau misalnya kalian googling ada lagi yang bentuknya kebalik ya. Jadi biasanya bentuk pH-nya di bawah. Kemudian di sininya itu si bacaan muatannya. Gitu. Tapi prinsipnya sama, biasanya yang di tengah yang agak di titik-titik tengah pada saat dia agak landai seperti ini itu adalah si PI-nya. Nah, jadi kalau misalnya si protein itu berada pada kondisi ini ketika pH-nya itu kurang lebih 6, maka si proteinnya itu bisa mengendap.
Karena tidak adanya lagi muatan, tidak adanya lagi interaksi, maka dia langsung bisa mengendap seperti itu. Nah, metode ini terutama efektif untuk protein dengan hidrofobisitas permukaan yang tinggi. Jadi kalau misalnya permukaannya itu nonpolar, hidrofobik, dan efek hidrofobisitasnya itu cukup tinggi, maka presipitasi isoelektrik ini sebenarnya sangat efektif untuk pengendapannya. Jadi ini juga termasuk metode yang cukup murah, tapi harus agak berhati-hati karena adanya perubahan pH yang memungkinkan akan adanya denaturasi protein. Seperti itu kurang lebih. Oke. Presipitasi lainnya agak jarang digunakan, tapi ini sebagai pengetahuan umum ya, ada presipitasi dengan ion logam. Misalnya enzim dan protein itu biasanya bisa berinteraksi dengan suatu garam logam tertentu sehingga berinteraksi dengan logam tertentu sehingga membentuk suatu garam logam yang dapat mempengaruhi kelarutannya. Jadi kelarutannya itu nanti bisa menurun. Kemudian nanti akan ada interaksi. Artinya akan ada interaksi antara si enzimnya itu dengan logam tertentu, namun itu biasanya sulit dipisahkan. Jadi kalau sudah bereaksi bergabung itu akan sulit dipisahkan dan logamnya itu bergantung pada logam yang digunakan ya dapat mengakibatkan denaturasi protein enzim. Tuh. Kemudian ada lagi misalnya metode dengan presipitasi dengan suatu zat spesifik lainnya. Jadi misalnya seperti presipitasi selektif asam nukleat itu biasanya digunakan streptomycin. Dan biasanya presipitasi selektif asam nukleat atau misalnya hidrolisis dari suatu asam nukleat itu cukup penting. Karena biasanya asam nukleat itu merupakan suatu pengotor utama dalam pemurnian enzim yang intraseluler. Dan juga asam nukleat itu biasanya akan menyebabkan si larutannya itu sangat viskos. Kalau misalnya sangat viskos berarti nanti akan menyulitkan dalam treatmentnya. Jadi biasanya asam nukleatnya antara dihilangkan terlebih dahulu atau misalnya dihidrolisis, dihancurkan biar lebih sederhana sehingga viskositasnya turun. Oke. Nah, ini contohnya menggunakan streptomycin, tapi streptomycin itu cukup mahal. Jadi kalau misalnya nggak perlu-perlu amat, biasanya tidak diinginkan ya. Tapi kalau misalnya untuk asam nukleat itu opsinya antara dipresipitasi dengan streptomycin atau bisa juga dihidrolisis asam nukleatnya dengan menggunakan enzim DNase atau apa. Dan itu juga sebenarnya ya gimana pun juga enzim ya nggak murah juga. Jadi memang kalau misalnya metode intraseluler itu kalau misalnya enzimnya itu intraseluler memang harganya otomatis akan jadi lebih mahal karena tahapan pemurniannya lebih banyak, kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membantu kemurniannya juga lebih mahal. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu mengenai presipitasi? Aku mau bertanya. Ya, silahkan. Yang pertama tadi yang salting in, salting out, pas proteinnya mengendap, itu tuh garamnya bisa ikutan mengendap juga atau enggak, Bu? Iya, jadi memang garamnya itu memang ada kemungkinan dia akan ikut mengendap juga ya. Jadi gimana pun juga pada saat proses pengendapan itu ada kemungkinan bahwa sebagian garam itu akan ikut terendapkan pada saat si proses presipitasi. Jadi memang proses presipitasi itu pasti tidak akan sendirian. Pasti sudah itu akan membutuhkan pemurnian produknya lagi. Paling umum biasanya setelah salting in atau salting out itu akan diikuti kalau misalnya terutama di skala kecil ya, itu akan diikuti dengan dialisis. Jadi dialisis untuk memindahkan si
si larutan garamnya ya ke tempat yang ke apa sih, ke bagian. Jadi kalau misalnya dialisis itu si garamnya yang akan terpindahkan. Ya, pokoknya itulah. Nah, setelah udah terpindahkan, kemudian tergantung dari kemurniannya. Kalau misalnya kemurniannya butuh tinggi, bisa dibayangkan bahwa metode salting out ini tadi sempat saya sebutkan bahwa dia sangat spesifik terhadap protein, tapi tidak akan spesifik terhadap protein tertentu. Jadi enzim yang kita inginkan dengan protein-protein lainnya itu pasti akan terendapkan semua bersamaan dengan si garam. Jadi nanti akan ada dialisis untuk mengurangi konsentrasi garamnya. Setelah itu dari salting out si endapan yang sudah terkurangi larutan garam itu biasanya akan diikuti dengan kromatografi. Di mana kromatografi itu digunakan terutama untuk membantu pemisahan si enzim spesifik yang kita inginkan. Gitu. Itu terutama digunakan kalau misalnya kemurniannya butuh tinggi ya dengan kromatografi. Kurang lebih seperti itu. Cukup jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjutkan ya. Jadi, nah setelah metode presipitasi yang selanjutnya akan ada metode koagulasi dan flokulasi. Jadi kalau misalnya koagulasi itu adalah pelekatan antar molekul atau penggumpalan antar molekul dengan menggunakan suatu koagulan. Jadi nanti si koagulan ditambahkan, dia akan menetralkan muatan partikel sehingga membentuk vlog. Kemudian si vlog-vlog kecil ini akan membentuk vlog-vlog kecil. Dan biasanya koagulan yang bisa ditambahkan itu ada elektrolit sederhana seperti garam-garam, misalnya garam besi, garam kalsium, ataupun misalnya menggunakan alum atau karbon aktif, silika, ataupun ion multivalen lainnya. Jadi kalau koagulasi itu dia yang memulai untuk membentuk vlog-vlog kecil, gumpalan-gumpalan kecil, kemudian baru diikuti dengan proses flokulasi. Di mana kalau misal proses flokulasi itu dia akan mengelompokkan si vlog-vlog kecil tadi, gumpalan-gumpalan kecil menjadi gumpalan-gumpalan yang lebih stabil, lebih besar dengan menggunakan suatu flokulan tertentu. Flokulannya bisa polielektrolit atau polimer-polimer alami, kemudian bentonit, sejumlah polimer sintetik, ataupun garam tertentu seperti CaCl2. Polielektrolit yang digunakan dalam flokulasi ini yang paling umum digunakannya biasanya dia memiliki berat molekul tinggi, kemudian dia merupakan suatu senyawa organik atau polimer yang cukup larut di dalam air. Hati-hati membedakan antara pengendapan dengan koagulasi ataupun flokulasi ya. Jadi kalau misalnya pengendapan itu memang diendapkan berdasarkan naturnya. Jadi dia kan diendapkan karena dia merupakan suatu protein yang memiliki sifat bla bla bla. Kalau misalnya koagulasi, dia biasanya kurang selektif. Pokoknya semua yang molekul yang berukuran cukup besar itu bisa dibantu untuk membentuk suatu endapan tertentu dengan si penambahan koagulat dan juga dengan penambahan si flokulan tersebut. Gitu. Oke, nah jadi koagulasi dan flokulasi ini dilakukan untuk membentuk suatu agregat protein enzim. Kemudian setelah sudah didapatkan endapan, itu nanti bisa dipisahkan endapannya dengan sentrifugasi, bisa dengan gravity settling. Kalau misalnya si vlog yang terbentuknya itu cukup besar ya. Kalau misalnya cukup besar, gravity settling nanti bisa berlangsung dengan cepat. Atau ya kalau nggak sentrifugasi ya pasti filtrasi sih. Ini maksudnya
si koagulasi dan flokulasi ini terutama sangat berguna kalau misalnya mau perlu adanya penghilangan si pecahan dinding sel, membantu penghilangan pecahan dinding sel sebelum adanya vaksinasi protein. Oke, kemudian parameter-parameter yang perlu diperhatikan ada konsentrasi flokulan koagulan, konsentrasi protein, kinetik pengikatan, fenomena pengendapan, hukum Stokes dan sebagainya. Nah, yang saya ceritakan di sini sebenarnya memang masih merupakan pengenalan ya. Nanti spesifiknya seperti apa biasanya akan kalian dapatkan di proses hilir. Oke, nanti kalau misalnya di proses hilir pasti akan lebih banyak hitungan-hitungan dan teori yang lebih jelas. Kalau misalnya di sini gimana pun juga yang bioseparasi kita cuma dapat 2-3 kali pertemuan aja. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan yang metode ekstraksi. Jadi kalau misalnya metode ekstraksi ini merupakan suatu teknologi yang banyak digunakan di industri bioproses, khususnya kalau misalnya yang mau dipisahkan itu adalah suatu produk-produk pharmaceuticals. Oke. Ini juga sangat berguna untuk mengisolasi produk yang sifatnya labil, yang kurang stabil, dapat memisahkan kontaminasi secara cepat dan efisien, dan dengan metode ekstraksi terfraksi ini dia dapat melakukan isolasi dan pemurnian secara simultan. Karena kalau misalnya dengan metode ekstraksi ini kan yang berpindah adalah biasanya molekul yang kita inginkan ya, atau protein yang kita inginkan. Ataupun zat yang kita inginkan. Nah, itu bisa berpindah. Kemudian setelah berpindah, dia kan nanti kalau misalnya cukup spesifik yang bisa terpindahkan, maka kita dapatkan si zat yang kita inginkan di dalam suatu larutan tertentu. Nah, biasanya itu cukup murni sehingga hanya perlu menghilangkan si larutan terakhirnya itu, langsung didapatkan produk yang kita inginkan cukup murni. Dan efisiensinya itu cukup tinggi, bisa mencapai lebih besar daripada 95%. Oke. Rasanya kalian seharusnya udah dapat ekstraksi kan ya di proses pemisahan satu, dapat nggak? Sudah, Bu. Oke, jadi di sini makanya saya tidak akan terlalu banyak membahas teori-teorinya ya, apalagi yang perhitungan step dan sebagainya itu. Itu tidak akan saya bahas di sini. Jadi ekstraksi dilakukan dengan mengontakkan dua cairan yang tidak saling larut dengan perbedaan kelarutan produk dan kontaminan pada setiap si cairannya itu berbeda. Nah, koefisien partisi, ingat pokoknya kalau misalnya koefisien partisi itu menyatakan konsentrasi solut di light phase atau di extract phase dibagi dengan konsentrasi solut di heavy phase atau di raffinat atau di feed yang harus diekstraksinya tersebut. Nah, pemilihan solvent yang diperlukan sebagai zat pengekstraknya itu akan bergantung pada beberapa kriteria. Contohnya seperti biokompatibilitasnya, nilai K yang tinggi, nilai beta atau selektivitas yang tinggi. Kemudian, biar gampang dipisahkan, kita inginnya tingkat ketidaklarutan antar solvennya itu juga cukup tinggi. Kemudahan untuk recovery, terutama di dalam suatu larutan ekstraknya. Perbedaan densitas yang besar antar solvent atau larutan yang digunakan, dan juga tidak bersifat toksik tentu saja ya, karena kan ini kita terutama kalau misalnya kayak enzimnya itu nantinya akan dipakai untuk bidang medis, maka kalau bisa tidak bersifat toksik, bidang medis atau pangan. Dan tiba-tiba lupa mau ngomong apa. Oke, yaudah. Nah,
Tipe proses ekstraksi ada batch, ada bertingkat, ada diferensial. Rasanya ini sempat dibahas. Saya akan langsung ngebahas spesifik ke proses yang untuk pemisahan enzim aja. Jadi kalau bisa ekstraksi batch, biasanya hanya ada satu tahap. Kemudian kasus yang umum, yang paling gampang itu adalah kalau misalnya larutan awalnya itu di dalam air, pelarut air. Larutan keduanya itu di dalam suatu larutan organik. Tapi ini yang umum. Tapi ini umum secara general ya. Kalau misalnya dalam suatu proses pemisahan enzim biasanya kurang cocok. Karena enzim itu dapat terdenaturasi di dalam suatu larutan organik. Oke, jadi biasanya untuk pemisahan enzim akan digunakan 2 buah jenis campuran polimer. Jadi satunya itu ceritanya air dengan PEG 6000, satunya lagi dicampur dengan dextran 500. Jadi 2 buah polimer ini biasanya tidak saling larut. Atau bisa juga salah satunya itu polimer, salah satunya lagi larutan air garam, itu bisa. Ataupun keduanya garam-garam juga sebenarnya bisa, tapi agak jarang. Paling umum itu 2 buah jenis campuran polimer seperti ini. Oke. Pada saat melakukan suatu proses ekstraksi itu akan sangat bergantung kepada si berat molekul dari enzim yang ingin kita pisahkan tersebut. Dan pada terutama pada pH tertentu juga. Jadi gambar 6.4 di sini adalah efek dari berat molekul protein terhadap pemisahan pada suatu proses ekstraksi PEG 6000 dengan dextran 500. Oke, jadi kalau misalnya berat molekulnya itu cukup tinggi, maka biasanya ada kecenderungan dia akan tetap berada di kalau misalnya berat molekulnya cukup tinggi, maka dia akan kecenderungannya itu dia bakal tetap ada di fase rafinatnya, di fase awalnya. Tapi kalau misalnya berat molekulnya kecil, maka dia memiliki kecenderungan untuk berpindah ke yang ekstraknya. Tuh, ini jadi pengaruh dari berbagai enzim contohnya di sini. Dan kalau ekstraksi itu juga akan bergantung kepada garam-garam yang ada di situ. Jadi contohnya kalau misalnya di sini, kalau misalnya garam klorida itu sifatnya nanti koefisien partisinya seperti apa. Kalau menggunakan garam sulfat bakal seperti apa dan sebagainya. Dan juga tentu saja akan bergantung pada pH-nya juga. Jadi makanya kalau ekstraksi itu kalau misalnya ceritanya akan menggunakan ekstraksi itu biasanya akan cukup spesifik untuk setiap enzim yang ditargetkan. Kondisinya itu bisa cukup spesifik untuk setiap enzim yang ditargetkan, makanya hasil yang didapatkan itu bisa cukup murni. Berbeda dengan yang tadi presipitasi ya, ataupun berbeda dengan flokulasi dan koagulasi. Karena kedua metode pengendapan yang tadi itu dia pokoknya akan mentargetkan molekul. Kalau presipitasi mentargetkan semua protein, kalau koagulasi flokulasi itu mentargetkan semua yang bisa terkoagulasi dan terflokulasi. Gitu. Kemudian ekstraksinya kalau misalnya ternyata batch aja tuh gak cukup, maka dilanjutkan dengan ekstraksi bertingkat. Jadi ekstraksi batch yang diulang beberapa kali untuk mengisolasi produk yang diinginkan. Kemudian yang terakhir kita punya juga ekstraksi diferensial. Di mana ekstraksi diferensial itu pada dasarnya merupakan suatu metode ekstraksi yang kontinu. Jadi kita punya cairan berat atau si feed dan rafinat itu yang terus-menerus mengalir melewati dengan suatu larutan si ringannya itu, larutan ekstraksinya. Kalau ekstraksi diferensial ini keuntungannya dia tidak akan pernah mencapai kesetimbangan. Jadi karena selalu akan ada gradien konsentrasi solut,
maka dia tidak akan pernah mencapai kesetimbangan, maka secara teorinya si solut atau zat yang kita inginkan itu akan selalu terpindahkan ke bagian ekstraknya. Keuntungannya dia pasti continue ya, kalau ekstraksi diferensial pasti continue, maka dia waktunya bisa lebih pendek dan juga tidak akan mengalami settling time. Jadi tidak akan mencapai kesetimbangan. Oke, kemudian ini contoh alatnya yang besar ya. Sebenarnya ini cuma contoh-contoh kolomnya aja. Jadi bagaimana caranya bisa mengletakkan antara cairan yang berat dengan cairan yang ringan. Dan yang terpenting adalah dua alat ini. Dua alat ini adalah yang paling sering digunakan dalam suatu proses bioseparasi. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya plate extraction column, jadi nanti ada yang light phase masuk, sama ini light phase keluar, kemudian ini heavy phase keluar, heavy phase masuk ya, berarti seharusnya. Oh ini. Nggak kelihatan. Jadi pokoknya nanti si heavy phase sama yang light phase ya berkontak secara counter current ya, dan memang kalau misalnya untuk ekstraksi diferensial ini selalu diinginkannya counter current. Masih ingat kenapa selalu diinginkannya counter current? Ada yang ingat? Karena kalau current nggak bakal terjadi keseimbangan, Bu. Kayak di situ-situ aja menurut saya. Ya, jadi kalau misalnya counter current itu kan perbedaan antara konsentrasi antara si solut di dalam ekstrak dengan di dalam si rafinatnya itu kan akan selalu beda secara signifikan ya, maka selalu akan terjadi pemisahan. Sedangkan kalau misalnya co-current nilainya bakal steady di situ-situ aja. Nah, kalau misalnya untuk kepencet. Kalau misalnya untuk yang ini dia sistem pemisahan. Kalau misalnya untuk yang ini dia sistem pencampurannya itu sebenarnya dia ada plate-plate-nya di sini. Jadi ada plate-plate-nya, kemudian ada perforasinya, jadi ada lubang-lubangnya, kemudian itu yang akan membantu untuk pengadukan atau pengontakan antara yang larutan berat, heavy phase sama si light phase. Yang satunya lagi yang cukup sering digunakan itu adalah yang ini, yang centrifugal extractor. Jadi kalau centrifugal extractor mirip, masih ada metal plate-nya di sini, masih ada plat-platnya di sini. Kemudian plat-platnya juga terperforasi, jadi ada bolong-bolongnya untuk membantu antara yang fasa berat dengan yang fasa ringan untuk berkontak. Namun di sini kalau sentrifugal, jadi si ininya ruangan chamber yang kotak ini dia akan berputar-putar. Jadi berputar-putarnya itu fungsinya ada untuk membantu biar nanti si heavy phase sama light phase-nya itu nanti bisa terpisah. Oke, jadi nanti akan ada outlet dari si light phase dan juga akan ada outlet dari heavy phase seperti biasa. Walaupun dia sistemnya seperti ini, sebenarnya ini masih terhitung sebagai counter current ya. Ya masih terhitung sebagai counter current. Oke, rehat dulu sebentar ya, saya butuh minum. Sudah cerita terlalu banyak, saya rehat dulu 2 menit ya, maaf. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian metode yang berikutnya itu ada adsorpsi. Lagi-lagi kalian seharusnya sudah dapat adsorpsi ya dari proses pemisahan 1.
dulu pas zaman saya itu proses pemisahan tuh ada 2, ada yang 1 dan 2. 1 tuh distilasi, adsorpsi sama ekstraksi. Di yang kedua tuh biasanya ada apa aja ya? Pengeringan, terus apalagi gitu saya agak lupa. Yang saya paling ingat tuh pengeringan. Tapi ternyata sejak tahun kapan gitu itu cuman ada 1 aja kuliah proses pemisahan. Tapi saya ingatnya selalu ada 2, jadi makanya sering saya kalau ngomong proses pemisahan selalu pakai 1 dan 2, padahal cuma ada 1 sekarang. Tapi ya itulah cerita dikit aja. Oke, jadi adsorpsi yang berikutnya kalian juga sudah sempat dapat di kuliah proses pemisahan ya, di mana adsorpsi itu adalah proses di mana zat terlarut terikat pada suatu adsorben padat. Nah, kalau misalnya adsorpsi itu biasanya kapasitasnya lebih kecil, tetapi bisa spesifitasnya itu lebih tinggi. Dan kalau misalnya adsorpsi itu biasanya tidak akan mendenaturasi protein, jadi proteinnya itu cukup stabil dan aktivitas enzimnya tetap tinggi. Nah, problemnya data kesetimbangan itu harus ditentukan secara eksperimen. Jadi memang harus ada eksperimen, kemampuan si protein terabsorpsi di suatu padatan ini seperti apa, dan sebagainya. Oke, kemudian ini adalah perbandingan antara adsorpsi dengan ekstraksi untuk suatu proses pemisahan bioseparasi ya. Jadi kapasitasnya kalau misalnya ekstraksi itu biasanya lebih tinggi dibandingkan adsorpsi. Selektivitasnya ekstraksi itu medium lah, kalau misalnya adsorpsi itu selektivitasnya bisa tinggi. Kesetimbangannya biasanya ekstraksi linear, kalau misalnya adsorpsi biasanya tidak linear. Operasi steady state, unsteady, periodic, kemudian contoh permasalahannya itu biasanya akan ada emulsifikasi ataupun denaturasi. Kalau misalnya untuk ekstraksi, ya jadi kalau misalnya terutama pencampuran nanti kan bisa terjadi emulsifikasi, jadi recovery-nya itu agak rendah. Kalau misalnya adsorpsi, permasalahan utamanya karena ada si padatannya tersebut, kemudian biasanya padatannya itu memiliki kapasitas tertentu aja. Cara memasukkan packingnya itu harus hati-hati biar benar-benar semaksimal mungkin. Terus bisa tergantung pressure-nya, nanti bisa ternyata packingnya bisa compressible, maka nanti akan mempengaruhi operasinya dan sebagainya. Oke. Mekanisme adsorpsi biasanya ada beberapa jenis, ada yang karena gaya fisiknya, misalnya gaya van der Waals, ataupun adanya interaksi sifat hidrofobisitasnya, ataupun adsorpsi kimiawi. Jadi kalau misalnya adsorpsi kimiawi akan bergantung kepada interaksi elektrostatiknya, jadi si sifat molekulnya itu seperti apa, ataupun akan ada efek dari interaksi afinitasnya. Afinitas berarti si molekulnya itu suka bereaksi dengan molekul apa. Nah, jadi untuk melakukan suatu analisis proses adsorpsi itu akan bergantung pada kesetimbangannya Naracangasa, dan ini paling gampang, paling efektif, paling bagus ditentukan berdasarkan hasil eksperimen di suatu laboratorium. Kesetimbangan adsorpsi dinyatakan dalam suatu isoterm, di mana isoterm itu menyatakan karakteristik dari kapasitas kesetimbangan. Jadi pada suatu absisnya kurva isoterm, dia akan menyatakan konsentrasi zat terlarut dalam suatu larutan, dan ordinat kurvanya akan menyatakan konsentrasi zat terlarut pada suatu permukaan adsorbennya tersebut. Nah, setelah itu kalau misalnya untuk proses bioseparasi itu biasanya kita paling sering itu akan memanfaatkan adsorpsi afinitasnya. Enggak selalu, tapi biasanya lebih disukai. Karena kalau misalnya adsorpsi
afinitas itu dia akan bersifat lebih spesifik. Jadi akan bergantung pada suatu interaksi kimiawi spesifik antara zat terlarut dengan suatu resin. Ini selain karena efeknya itu lebih tinggi daripada interaksi van der Waals dan interaksi elektrostatik, karena dia juga bersifat lebih spesifik, maka hasil yang didapatkan itu biasanya lebih murni ya, tidak akan terlalu banyak campuran-campuran lainnya. Kecuali kalau misalnya ternyata memang ada dua buah molekul yang terlalu mirip terus sama-sama bisa terabsorpsi, yaitu emang emang ya udah mau gimana lagi. Tapi selain itu biasanya absorpsi afinitas itu yang cukup disukai. Kemudian ini sebenarnya standar aja ya. Jadi komponen adsorben ada 2 komponen, ada supportnya, ada ligannya. Kemudian nanti si ligannya itu yang akan bereaksi secara spesifik dengan suatu zat terlarut. Nah, jenis-jenis adsorpsi biasanya paling umum digunakan ada absorpsi pada suatu unggun tetap. Jadi kita punya kolom diisi dengan suatu resin tertentu. Kemudian nanti si zat liquidnya itu dialirkan melewati kolom unggun tetap tersebut. Kemudian nanti akan si konsentrasi solutnya itu akan terus berpindah meningkat sampai suatu titik maksimal yang disebut sebagai breakthrough. Dan analisis pada kondisi breakthrough inilah yang akan menjadi dasar perancangan proses adsorpsi. Kemudian setelah sudah terserap semuanya, maka unggun yang berisi solut dicuci dengan air ataupun solvent pencuci tersebut, solvent pencuci atau eluan tersebut, untuk mendapatkan si solut yang sudah terserap. Setelah dipindahkan, berarti solut yang tadi yang menempel di resin pindah ke larutan lagi, tapi larutannya yang cukup murni, maka si unggunnya sudah refresh kembali, bisa digunakan untuk absorpsi lanjutan. Gitu. Oke, itu adalah metode-metode yang digunakan untuk isolasi. Oke, jadi kalau ingat, isolasi itu tujuan utamanya adalah untuk memindahkan zat yang kita inginkan dari umpannya ke suatu larutan lainnya atau ke suatu fasa lainnya. Jadi biar kita dapatkan benar-benar si umpannya doang dengan pengotor yang cukup minimal. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu? Ya, tidak ada pertanyaan nih ya. Jadi kita akan lanjutkan ke proses purifikasi. Nah, jadi ada pesawat mengawat bentar. Jadi kalau misalnya dari dari proses isolasi tersebut kan kita sudah dapatkan si zat yang kita inginkan dengan pengotor yang cukup minimal. Nah, pengotor yang cukup minimal ini justru biasanya yang paling sulit dipisahkan. Entah karena perbedaan sifatnya itu dikit, jadi benar-benar antara yang kita inginkan dengan pengotor yang terakhir itu sifatnya terlalu mirip. Jadi agak sulit dipisahkan. Kemudian atau misalnya si pengotor yang satunya lagi itu misalnya kalau dari proses pengendapan misalnya garam-garam. Jadi itu kan kalau misalnya garam-garam emang agak susah dipisahin ya. Jadi konsentrasi rendah sulit dipisahkan. Makanya proses purifikasi ini biasanya proses yang paling mahalnya, yang paling absolutnya untuk benar-benar mendapatkan suatu produk yang murni.
Nah, jadi mengapa selalu kita pisahkan yang banyaknya dulu, selalu kita pisahkan si biomasanya terlebih dahulu, maka itu kan nanti akan mengurangi volume kerjanya ya. Jadi mengurangi volume larutan yang harus kita treatment. Isolasi juga sama, itu akan dapat mengurangi konsentrasi pengotor dengan jumlah cukup signifikan sampai akhirnya di tahap purifikasi, volume yang perlu kita treatment itu biasanya akan jauh lebih rendah. Makanya proses-proses yang mahal selalu ditaruh di belakang. Oke, jadi kalau misalnya nanti suatu saat kalian bertanya-tanya, daripada saya isolasi terlebih dahulu, boleh gak sih saya langsung purifikasi aja? Sebenarnya boleh kalau misalnya mau langsung purifikasi. Karena biasanya purifikasi itu yang langsung sifatnya sangat spesifik ya. Tapi kalau misalnya langsung purifikasi berarti volume kerja yang kalian butuhkan itu bakal sangat gede. Volume kerja yang dibutuhkan sangat gede berarti biayanya akan sangat tinggi. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, biasanya salah satu tantangan pemurnian pada proses purifikasi ini adalah untuk meningkatkan lagi konsentrasi produk yang telah terkonsentrasi sebelumnya. Jadi, prinsip dasar pada purifikasi ini adalah dengan membedakan sifat kimiawi secara kontras antara zat yang dikonsentrasikan dengan impurities. Jadi kalau misalnya ternyata yang mau dipisahkan itu antara dua protein atau dua enzim yang berbeda, sudah tidak bisa lagi dipisahkan berdasarkan sifat satu protein, protein satu karbohidrat, misalnya seperti itu, udah gak bisa lagi. Sama-sama protein, berarti yang harus ditargetkan adalah si sifat spesifik dari proteinnya tersebut atau sifat spesifik dari si enzimnya tersebut. Misalnya satu enzim dia akan bereaksi dapat terabsorpsi di dalam resin apa, yang satunya lagi enggak, maka itu yang harus digunakan. Oke. Nah, misalnya contoh tantangan pemurnian enzim berikutnya sesudah ada filtrasi, itu enzimnya akan bercampur dengan protein lain dan juga akan bercampur dengan suatu asam nukleat. Maka dia ini untuk memisahkan antara si protein lain dengan si asam nukleat bisa ditangani contohnya dengan size exclusion chromatography. Jadi kalau misalnya size exclusion chromatography, seperti namanya itu kromatografi tapi yang akan bergantung pada si ukurannya. Atau misalnya juga menggunakan ultrafiltrasi. Jadi ultrafiltrasi ya dia ditargetkan bisa memisahkan molekul yang berukuran berapa kilodalton. Misal. Kemudian asam nukleat tadi ya, dia akan mengganggu absorpsi enzim dan juga akan meningkatkan viskositas fasa sehingga biasanya dihidrolisis terlebih dahulu dengan contohnya benzonase atau biasanya dipisahkan tadi ya di awal tadi itu. Nah, kalau misalnya ternyata si enzim yang kita targetkan itu dia memiliki sejumlah ion logam yang berfungsi sebagai kofaktornya, maka bisa juga kita manfaatkan si sifat seperti itu. Jadi misalnya si enzimnya karena dia memiliki ion logam berarti dia akan bermuatan. Karena dia bermuatan, maka kita bisa menggunakan anion exchange ya. Kita gunakan anion exchange atau bisa absorpsi dengan mode-mode mix mode yang atau mode-mode lainnya. Nah, tapi biasanya yang paling utama itu akan selalu digunakan adalah kromatografi. Kromatografi itu sendiri sebenarnya ada berbagai macam, nanti kita akan pelajari bersama. Tapi pada prinsipnya ini kromatografi umum dulu ya, merupakan suatu proses pemisahan berbagai macam senyawa berdasarkan migrasi diferensial yang terjadi akibat adanya aliran cairan antara mobile phase di dalam suatu adsorbent atau stationary phase. Jadi pemisahannya itu sebenarnya agak mirip dengan adsorpsi, pemisahan dari berbagai senyawa dengan cara mengalirkan cairan melalui suatu medium berpori yang padat yang juga memiliki kapasitas untuk mengadsorpsi. Nah,
Tapi bedanya kalau misalnya kromatografi itu biasanya sifat yang ditargetkan itu akan lebih spesifik. Kolom kromatografi itu biasanya sendiri akan berisi suatu adsorben, kemudian yang larutan yang harus dipisahkan itu diinjeksikan. Kemudian itu akan bergantung pada kromatografinya, bisa kromatografi on off atau bisa juga kromatografi yang akan terjadi pemisahan antara fasa. Kalian kan ini karena daring ya agak sensitif ngomong kayak gini. Sensitif dalam artian seharusnya kan kalian dapat ilmu kromatografi ya sebenarnya di MPA dan juga sekalian pernah mengerjakan yang kromatografi gas. Ada yang dapat kromatografi gas atau udah keburu ini semua, udah keburu online learning semua. Siapa yang pernah dapat kromatografi gas praktikumnya? Pernah, Bu. Oke. Saya juga, Bu. Oke, lumayan ya berarti. Jadi kalau misalnya kromatografi gas, contohnya kan kalian akan punya biasanya yang dipakai apa sih? Etanol air, bukan, isopropanol air. Biasanya dipakai apa? Etanol metanol, jangan-jangan. Ya, pokoknya kalau misalnya yang kromatografi gas itu kan berarti ada campuran, kemudian campurannya itu akan memiliki retention time yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya dia akan berinteraksi dengan si kolomnya terlebih dahulu, maka dia akan lebih lambat jalannya. Kalau misalnya dia tidak berinteraksi dengan si kolomnya, dia akan lebih cepat keluar. Nah, kalau misalnya untuk kromatografi ada yang kayak gitu. Jadi kromatografinya jadi bisa akan ada terjadi pemisahan fasa di dalamnya menjadi fasa-fasa tertentu. Jadi nanti tinggal dilihat kalau misalnya bagian si produk yang kita inginkan itu kira-kira akan keluar pada menit keberapa. Dan itu yang baru ditampung, sisanya dibuang. Bisa kromatografi seperti itu. Atau bisa juga kromatografinya yang bisa dia nempel. Jadi kayak adsorpsi, kayak adsorpsi dia akan nempel. Setelah nempel, habis itu dialirin lagi dengan eluennya, bubble phase yang lain, biar yang nempel itu akhirnya terlepas lagi dari si kolomnya. Nah, itu saya agak loncat, biarilah. Oke, nah, jadi itu contohnya. Jadi kolom kromatografi itu akan berisi adsorben, kemudian larutan diinjeksikan diikuti dengan injeksi suatu eluen, bubble phase. Karena adanya perbedaan sifat, afinitas antara komponen-komponen zat terlarut di dalam suatu adsorben, maka akan terjadi pemisahan dari si antara si solutnya tersebut atau zat yang kita inginkan. Salah satu mode operasi kromatografi di mana dia bertujuan untuk memurnikan produk dengan jalan pengenceran karena zat berbeda akan keluar dari kolom pada waktu yang berbeda pula. Oke, ini yang tadi ya. Jadi ini adalah elution kromatografi di mana ini dia merupakan suatu metode tradisional. Jadi sejumlah kecil larutan dimasukkan ke dalam kolom, diikuti dengan suatu aliran pelarutnya. Jadi nanti si pelarutnya akan membawa zatnya tersebut melewati kolom. Kemudian karena adanya interaksi yang berbeda-beda antara si komponen di dalam larutan dengan padatannya, maka nanti akan terpisahkan. Setelah itu tinggal dipilih aja mana produk yang kita inginkan. Misalnya produk yang kita inginkan itu yang sebelah sini nih. Kalau misalnya produk yang kita inginkan yang sebelah sini, berarti nanti yang ini dibiarin keluar. Begitu udah mulai si produk yang kita inginkan itu ditampung. Setelah itu sisanya dibuang lagi. Oke. Nah, ini
fasa-fasa solid yang biasanya digunakan dalam suatu proses kromatografi, elution kromatografi, ada yang bersifat adsorpsi. Jadi kalau misalnya adsorpsi itu ya menggunakan proses adsorpsinya ya, mana yang akan terabsorpsi kuat berarti dia akan tertempel lebih lama, mana yang adsorpsi rendah maka dia yang akan keluar duluan. Kemudian partisi juga bisa ataupun ion exchange. Jadi kalau misalnya ion exchange itu stationary phase-nya itu adalah polimer, kemudian nanti akan ada covalent bonding dan sebagainya. Kemudian pada yang skala moderate itu biasanya gel filtration ataupun affinity filtration. Jadi kalau misalnya kalau gel filtration itu perbedaan pada sifat absorpsinya, afinitas juga pada sifat reaksinya. Reaksi antara si zat yang ditekan dengan si padatannya. Kemudian pada skala kecil itu biasa menggunakan thin layer kromatografi. Jadi kalau misalnya thin layer kromatografi biasanya untuk skala laboratorium ya, itu kalian tinggal beli aja si thin layer kromatografinya berbasis apa, kemudian si larutan yang ingin dipisahkan dilewatkan si thin layer kromatografi ya. Ataupun yang paper kromatografi ini mas sebenarnya jarang ya, cuman biasanya hanya untuk analisis aja, agak sulit untuk mengambil lagi si enzimnya dari suatu paper kromatografi. Oke, keuntungan dari elution kromatografi, operasinya itu cukup mudah, komposisi eluennya itu cukup konstan, dan injeksi dapat dilakukan secara repetitif tanpa akan mengganggu kesetimbangan. Jadi ini sistemnya adalah kromatografi yang kontinu. Kekurangannya kapasitas absorbennya itu terbatas, jadi hanya efektif kalau misalnya loading yang digunakan itu kecil. Kemudian itu akan terjadi pengenceran dari suatu zat terlarut, jadi bisa tadi zat terlarutnya udah cukup terkonsentrasi. Dengan elution kromatografi, karena adanya laju aliran dari si pelarutnya, maka si zat terlarutnya pasti akan terencerkan di dalam zat mobile phase-nya. Kemudian dia itu biasanya kalau elution kromatografi akan memerlukan kolom yang ukurannya sangat panjang. Makin panjang kolomnya maka pemisahannya itu akan semakin bagus ya. Tapi ini akan menyebabkan permasalahan pada saat melakukan packingannya. Jadi packingannya itu kalau misalnya tidak dilakukan secara hati-hati nanti si kolomnya itu nanti cepat padat, padahal packingannya masih butuh berapa. Jadi memang itu bisa disiasati dengan melebihkan packing yang ditambahkan. Jadi misalnya packing yang ditambahkan butuh ya 100 kilo, terus kalian lebihin 120 kilo misalnya. Tapi itu kan berarti ukuran alatnya akan semakin besar ya. Ukuran alat semakin besar berarti harga alatnya juga semakin mahal, kebutuhan packing yang dibutuhkan juga semakin besar, biaya meningkat. Dan salah satu permasalahan lainnya adalah adanya pressure drop. Jadi akan ada kehilangan tekanan dari si mobile phase-nya kalau misalnya kolomnya itu terlalu panjang. Kemudian akan terdapat kemungkinan terjadi irreversible absorption. Jadi irreversible absorption itu artinya si zat yang kita inginkan itu dia menempel kuat, gak bisa dilepas lagi. Ini artinya akan mendegradasi kualitas packing yang digunakan. Jadi sesudah waktu tertentu maka si packingnya itu harus diregenerasi, harus diganti dengan yang baru. Oke, jadi itu akan mempengaruhi dari si repeatability dari proses kromatografi tersebut. Dan juga kekurangannya kesulitan untuk memperoleh suatu kondisi operasi optimum. Jadi itu kan kalau elution kromatografi akan benar-benar bergantung pada si
kualitas packingannya apakah masih bagus atau enggak, mobile face-nya, berapa banyak pengotor yang ada di situ, dan sebagainya. Oke, jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kolomnya semakin panjang, maka pemisahan antara si B sama si A itu akan semakin tinggi. Cara untuk memperbaiki pemisahan antara B dan A bisa kalau kolomnya diperpanjang atau mobile face-nya itu diperlama. Tapi kalau misalnya mobile face-nya diperlama, berarti bisa mendapatkan produk itu waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan produk bakal lebih lama. Kurang lebih seperti itu. Itu tantangannya. Jadi biasanya kalau mode operasi satunya lagi yang lebih disukai adalah on-off chromatography. Jadi kalau on-off chromatography itu akan bergantung pada larutan umpan dimasukkan ke dalam suatu kolom, kemudian dibiarkan teradsorpsi pada si kolomnya tersebut sampai ceritanya kapasitas adsorbernya itu sudah mencapai maksimum. Oke, nah pada saat semua komponen yang kita inginkan sudah teradsorpsi, maka habis itu dialirkan suatu eluen, di mana eluen ini akan berfungsi untuk melepaskan komponen yang diinginkan dari suatu adsorben tersebut, kemudian akan terbawa pada eluen yang satunya lagi. Oke, keuntungannya penggunaan kapasitas adsorben itu lebih tinggi, jadi lebih efektif. Konsentrasi produk yang didapatkan lebih tinggi, lebih murni karena benar-benar bergantung pada kekuatan adsorpsi dari si zat yang diinginkan terhadap si adsorben. Pengaturan kondisi operasi optimum itu lebih mudah. Kebutuhan kolom itu pasti akan lebih pendek ya, dan reproducibility-nya itu lebih terjaga. Kekurangannya, ini tidak dapat dijalankan secara kontinu. Karena setelah dialirkan umpan setelah waktu tertentu, itu pasti harus diganti dengan aliran eluen. Makanya disebut sebagai on-off chromatography. Oke, karena memerlukan pengaturan kembali kesetimbangan atau membutuhkan regenerasi kolom. Jadi makanya kalau misalnya mode operasinya on-off chromatography seperti ini, itu biasanya akan menggunakan 2 kolom, ya. Jadi itu dia biasanya akan menggunakan 2 kolom. Kemudian 2 kolomnya itu akan digunakan secara bergantian. Jadi biasanya masuk dulu ke kolom yang pertama, misalnya dipakai, kemudian setelah adsorpsinya sudah teradsorpsi semua, zat yang diinginkan sudah menempel, maka si aliran kontinunya itu akan dipindahkan ke kolom berikutnya. Jadi umpan akan mengalir ke kolom berikutnya. Di kolom yang ini akan dialirkan eluennya untuk memisahkan produk yang diinginkan. Sesudah produk yang diinginkan terpisahkan, di sini udah penuh, gantian lagi. Berarti nanti umpannya masuk lagi ke kolom pertama, yang di sini diregenerasi, dan seterusnya. Oke, jadi itu kurang lebih bisa dimanipulasi biar proses overall-nya itu continue. Tapi pada kenyataannya kalau dilihat per kolomnya itu sebenarnya tidak berjalan secara kontinu gitu. Makanya kalau on-off chromatography selalu membutuhkan kolom lebih dari 1 biar kontinu. Kecuali kalau misalnya prosesnya emang nggak harus kontinu ya, tergantung pabrik kalian. Kalau misalnya ternyata prosesnya nggak harus kontinu, ya cukup 1 aja, 1 kolom aja itu cukup. Oke, nah kemudian ini cuma sebagian kecil dari contoh-contoh atau jenis-jenis kromatografi krom. Ada misalnya yang liquid krom, ini pemisahannya berdasarkan mobile phase-nya. Oke, jadi kalau misalnya mobile phase-nya itu liquid, maka disebutnya sebagai liquid chromatography. Kalau liquid chromatography ada yang adsorpsi liquid pada suatu solid atau liquid tertentu misalnya.
Atau bisa juga berupa ion exchange ataupun size exclusion. Atau kalau misalnya mobile phase-nya itu ternyata gas, maka dikenalnya sebagai gas kromatografi. Bisa gas liquid, gas bucket phase, atau gas solid. Itu akan bergantung pada si stationary phase-nya. Kemudian ada lagi supercritical fluid chromatography atau SFC. Itu berarti si mobile phase-nya itu menggunakan supercritical fluid. Nah, kemudian berdasarkan stationary phase-nya ya, jadi ada yang liquid yang terabsorpsi pada suatu padatan tertentu, atau bisa juga suatu spesies organik yang diikatkan pada suatu padatan tertentu, atau memang si padatan itu sendiri yang berguna sebagai stationary phase. Tuh. Nah, itu berdasarkan perbedaan kromatografi berdasarkan si mobile phase sama stationary phase. Sekarang berdasarkan jenis interaksinya itu akan dibagi menjadi beberapa tipe. Ada yang affinity atau afinitas seperti biasa berdasarkan sifat spesifik kimianya. Bisa juga ion exchange. Ini yang cukup umum digunakan. Tapi digunakan terutama kalau misalnya si enzimnya bisa bermuatan ya, bermuatan mempunyai ion logam sebagai kofaktor. Kemudian ada lagi hydrophobic interaction. Jadi kalau hydrophobic interaction itu berdasarkan gugus hidrofobiknya atau berdasarkan gugus nonpolarnya. Oke, kemudian size exclusion berarti kalau misalnya size exclusion itu berdasarkan perbedaan ukuran dari si enzimnya. Enzim yang ukurannya besar pasti lewat duluan, kalau misalnya ukurannya yang kecil dia lewatnya belakangan. Atau bisa juga yang reverse phase, di mana reverse phase itu biasanya mobile phase-nya itu lebih polar dibandingkan dari si stationary phase-nya. Itu yang disebut sebagai reverse phase. Oke, jadi stationary phase-nya itu biasanya berupa gugus organik C8 sampai C18. Gugus mobile-nya itu biasanya metanol di dalam air. Ini yang cukup umum kita gunakan di laboratori. Biasanya seperti untuk HPLC, high pressure liquid chromatography, itu paling umum menggunakan sifat reverse phase. Jadi si mobile phase-nya itu selalu metanol di dalam air, kemudian stationary phase-nya itu C8 sampai C18 yang tertempel pada suatu padatan. Oke, nah kemudian ini masih kromatografi ya, jadi memang kromatografi jadi memang kromatografi itu ada beda-beda pada perbedaan sifat-sifat spesifiknya akan membedakan jenis-jenis kromatografi. Jadi kalau ini tergantung apakah adsorben yang digunakan itu untuk mentargetkan perbedaan ukuran, perbedaan muatan. Jadi kalau perbedaan muatan, anion atau kation, perbedaan hidrofobisitas, hydrophobic chromatografi, kemudian kromatografi metal affinity itu berarti biasanya khusus untuk yang enzim histidin. Kemudian bifunctional or mixed mode chromatography. Nah, kalau misalnya bifunctional ini biasanya artinya properti atau sifat yang ditargetkan itu ada dua, bisa surface charge and hydrophobicity pada suatu enzim tertentu. Oke, kemudian ada juga biospecific chromatografi. Jadi biasanya itu mentargetkan sifat hidrofobisitas yang spesifik dan juga electrostatic binding atau interaksi dengan inhibitor atau antibody pada suatu biospecific text. Jadi ini sifatnya sangat spesifik sekali. Contohnya untuk streptavidin ataupun peptide tertentu. Gitu.
Ini kondisi ini sebenarnya bisa dibaca aja ya. Jadi apakah kalau misalnya size exclusion kan tidak ada kondisi tertentu yang ditargetkan ya. Kalau anion exchange, cation exchange berarti harus ada manipulasi pada pH-pH tertentu, hydrophobic chromatografi pada kekuatan ion tertentu, kemudian biasanya sih antara pH atau kekuatan ion tertentu yang perlu diperhatikan. Oke. Nah, ini juga sebenarnya cuman apa ya? Informasi, jadi apakah dia kapasitasnya seperti apa, produktivitasnya seperti apa, dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu. Jadi memang kromatografi ini merupakan suatu metode yang opsinya sangat banyak ya. Jadi dan sifat yang ditargetkan itu cukup spesifik. Makanya dia bisa mencapai kemurnian yang cukup tinggi. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, jadi sebenarnya mungkin ini kita bahas di minggu depan aja ya, takutnya udah cukup pusing. Oke, nah pas banget kuliah untuk hari ini segitu dulu aja, dan kalau misalnya terlalu banyak kita harus stop recording.